Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Rabu 5 Agustus 2020 kita akan membahas kitab Zefanya. Keseluruhan pasalnya, hanya 3 pasal ada di sana. Bapak Ibu sebagai orang tua, saya suka melihat anak saya gembira. Saya kadang-kadang melakukan berbagai hal supaya anak saya bisa tersenyum, anak saya bisa tertawa, anak saya bisa bahagia, anak saya gembira. Dan kalau melihat anak saya tersenyum dan tertawa, hati saya juga bersukacita. Inilah tema yang akan kita renungkan pada hari ini. Tuhan bersuka kala umat gembira. Walaupun kita sebagai orang tua ingin melihat anak kita gembira dan bahagia, namun tak dapat dipungkiri, kadang-kadang kita harus membuat anak kita menyesali akan kesalahan dan dosanya. Pada waktu itu, kita harus mendidik dan mengajar mereka. Dalam parenting, saya membuat sebuah istilah, orang tua yang takut melihat anaknya menangis waktu kecil. Artinya mendidik anaknya dengan keras. Orang tua yang takut mendidik anaknya, yang takut melihat anaknya menangis waktu kecil. Maka ketika anaknya besar, anak itu akan menangis karena ia salah dalam jalan hidupnya. Dan orang tua lebih menangis lagi karena ia sedih melihat anaknya sengsara. Namun orang tua yang mendidik anaknya, dia tidak takut melihat anaknya menangis waktu kecil. Maka ketika anaknya besar, anaknya tertawa dan gembira. Dan kita sebagai orang tua juga tertawa dengan bahagia. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Sang Bapa kita terhadap setiap anak-anaknya supaya kita boleh mengalami bahagia di dalam anugerah Tuhan. Nabi Zefanya, saya ingin memperkenalkan tokoh kita hari ini, adalah anak Kusi, anak Gedalia, anak Amaria, anak Hizkia. Para penafsir merujuk Hizkia yang disebut di sini adalah Raja Yehuda ke-13 yang dikenal saleh itu. Nabi Zefanya melayani di masa Raja Yosia, anak Raja Amon, anak Raja Manasye, anak Raja Hizkia, yakni Raja Yehuda yang ke-13. Jadi, Nabi Zefanya dan Raja Yosia boleh dikatakan kerabat jauh dari garis Raja Hizkia ini. Arti nama Zefanya adalah ia yang disembunyikan Tuhan. Diduga ini mengacu saat ia lahir harus disembunyikan dari kebiadaban Raja Manasye yang berusaha untuk membunuh semua orang-orang saleh yang ada di Yehuda. Nabi Zefanya melayani saat pemerintahan Yosia di awal, sementara ia belum melakukan renovasi spiritual secara menyeluruh dan secara total. Ingat, Yosia memerintah pada waktu dia masih berusia sangat muda. Ini tercatat pada Zefanya 1 ayat yang keempat dan kelima, di mana di sana dicatat di dalam bangsa Yehuda masih terdapat sisa-sisa penyembahan berhala. Mereka bahkan masih menyembah matahari dan bulan bintang akibat pengaruh astrologi dari bangsa Asyur. Ya, bahkan Raja Manasye melakukan tindakan yang biadab. Ya, dia dengan berani meletakkan patung dewa matahari di dalam pelataran bait suci Tuhan. Juga ada penyembahan Ratu Sorga sebagai pengaruh dari Babel, tercatat pada kitab Yeremia yang hidup sejaman dengan Nabi Zefanya ini. Dan di dalam Yehuda bahkan masih terdapat penyembahan dewa Milkom atau dewa Molok, yakni dewa kejijikan bangsa Amon. Molok ini mengenakan patung, biasanya digambarkan dengan patung perunggu, dengan mengenakan mahkota emas. Di zaman Daud, mahkota ini beratnya 35 kg. Dan telah dikalahkan oleh Daud, dihancurkan dan mahkotanya dirampas untuk Daud. Namun belakangan bangsa Israel justru mengusung akan dewa Molok ini dan kemudian menyembah dia. Juga tercatat di sana ada banyak dosa sosial dan dosa politik di dalam kerajaan Yehuda, menunjukkan sisa-sisa pemerintahan Manasye yang masih dirasakan oleh umat. Di tengah-tengah situasi semacam ini, Tuhan ingin memberikan pendidikan atau didikan disiplin yang terakhir supaya bangsa Yehuda boleh kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang kemudian dikerjakan oleh Yosia. Benar, Yosia kemudian mengubah akan pola ibadah dan juga gaya hidup bangsa Israel, sehingga mereka akhirnya sungguh-sungguh menyembah akan Tuhan. Apa isi dari kitab Zefanya?
Kitab Zefanya menggambarkan tentang hari Tuhan atau Yom Yahweh dalam bahasa Ibrani, yang membicarakan hari penghakiman Tuhan atas segala dosa dan kejahatan bangsa-bangsa, namun secara khusus adalah Tuhan ingin mendidik, mengarahkan akan bangsa Yehuda di dalam pertobatan yang sejati. Dicatat di sana Tuhan memberikan penghakiman terhadap semua bangsa, lalu kemudian Yehuda, bangsa Filistin, Moab dan Amon, bangsa Ethiopia, bangsa Asyur, lalu masuk pasal yang ketiga membahas secara khusus kembali tentang Yerusalem dan Yehuda serta pengadilan atas bangsa-bangsa. Di akhir daripada situasi penghukuman itu, lalu Zefanya menjelaskan, menggambarkan bahwa Tuhan menunjukkan janji keselamatan untuk bangsa-bangsa dan secara khusus atas Yehuda. Saya membayangkan bagaimana seorang anak yang dikasih oleh orang tuanya, namun oleh karena kesalahannya, ia harus mengalami disiplin dan konsekuensi. Tapi hukuman atau kemarahan daripada orang tua tidak pernah berlangsung lama. Setelah anak ini menyesal dan bertobat, segera kemudian dipeluk, segera kemudian mengalami akan pembaruan kasih, ya rekonsiliasi, dan setelah itu kemudian anak ini mengalami sukacita kembali karena sang orang tua akan lebih mengasihi dan memberikan hal-hal yang indah di dalam kehidupannya. Zefanya ditutup dengan sebuah pasal dengan ayat yang indah. Saya akan bacakan Zefanya 13 ayat 16b hingga 18a. Janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Bagian ini menjelaskan bagaimana Tuhan menghiburkan akan bangsa Israel yang telah mengalami akan masa-masa konsekuensi dan disiplin ini. Dan kemudian Tuhan mengatakan, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu lagi. Janganlah kita menghadapi kehidupan dengan tidak semangat karena merasa ditimpa oleh murka Tuhan. Sebaliknya, Tuhan hadir di tengah-tengah umat sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Untuk menghadapi persoalan, Tuhan hadir di tengah-tengah umat untuk membawa akan kelepasan dan keberhasilan. Dan dikatakan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Kalau kita berhasil, Tuhan ikut bersukacita. Ketika melihat anak-anaknya mengalami akan kemenangan, Tuhan ikut bergembira. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Tuhan ingin memperbarui hubungan antara umat dengan Allah dengan kasih-Nya, supaya umat mengalami kehidupan yang baru, hidup di dalam anugerah, hidup di dalam kasih, bukan dalam ketakutan, hidup di dalam kebebasan atau kemerdekaan dalam kebenaran, bukan hidup dalam ketakutan akan penghukuman. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Saya membayangkan Tuhan tertawa gembira. Saya yakin Tuhan memang mengalaminya, Tuhan memang melakukannya, dia bergembira, dia bersukacita ketika melihat kita anak-anak Tuhan sudah dipulihkan di dalam segala sesuatu atas hubungan dengan apa-apa kita dan juga di dalam kehidupan kita. Saudara, ini gambar saya cari cukup lama. Sebuah gambar ya di mana menunjukkan bagaimana orang tua sedang memandangi akan anak-anaknya yang sedang bersukacita, yang sedang gembira di dalam permainan, waktu mereka makan, atau melakukan aktivitas tertentu, dan orang tua memandang dari jauh dengan gembira, dengan bersuka. Itulah yang dikerjakan Bapa kita dari surga. Ia sedang memandang Anda. Ia sedang menunggu waktunya untuk melimpahkan kegembiraan, melimpahkan sukacita dalam hidup kita. Supaya ketika kita bersukacita, Tuhan juga tersenyum lebar, karena dia bergembira dan bersukacita karena kamu. Dalam kasih-Nya diberinya kamu hidup baru. Karena kamu, ia bernyanyi gembira seperti orang yang sedang berpesta. Itu adalah salah satu terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang mengutip Zefanya pasal 3 ayat 17 dan 18 dalam bentuk terjemahan bebas. Saudara-saudara, saya ingin kita mengangkat akan hati kita kepada Bapa Surgawi yang tidak dalam muka menghukum,
Tidak dengan muka menuntut kita untuk melakukan yang ini, yang itu. Tidak dengan muka seolah-olah Tuhan ingin memberikan akan pengadilan dan judgment dalam kehidupan kita. Sebaliknya, mari kita mengangkat hati kita dan kita memandang Tuhan yang sedang bergembira, tersenyum. Dia sedang memandang Anda dan Dia ingin melimpahkan anugerahnya supaya kita tersenyum juga. Kita tertawa, kita bahagia. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau ada dosa, segera bereskan di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh mengalami lagi akan anugerah Tuhan. Dia bersuka cita karena kita. Mari kita berdoa. Kami tahu Engkau sedang tersenyum lebar ketika melihat kami boleh mengalami kegembiraan dalam kehidupan ini. Anugerah-Mu Tuhan cukup buat kami. Dan ketika kami puas di dalam anugerah-Mu, ketika kami mensyukuri akan anugerah-Mu, ketika kami bergembira di dalam anugerah-Mu, maka Engkau juga tersenyum dengan sukacita. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bukan untuk membawa hukuman. Sebaliknya Engkau datang dan hadir di tengah-tengah kami untuk membawa kemenangan, untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan kami kehidupan yang luar biasa. Kasih-Mu memperbaharui kami, dan Engkau bersukacita karena kami. Aku berdoa untuk setiap mereka yang mendengar akan materi hari ini. Biar kami memandang Engkau dengan penuh kasih dan cinta, sebagaimana Engkau memandang kami dengan penuh kasih dan cinta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan mengasihi Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Dan Dia bersukacita untuk memberikan Anda kebahagiaan dan kegembiraan. Percayalah. Amin.